Nah, kalau kita mengambil kutipan dari Alva Edison, dia mengatakan bahwa 1% itu adalah ide, kemudian 9,9%-nya adalah usaha atau action ya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan ini, tentu yang diperlukan itu banyak sekali tindakan-tindakan. Di dalam tindakan itu tentu kita banyak sekali kendala-kendalanya. Sama seperti anak kecil ketika mau jalan, belajar berjalan, tentu jatuh bangun, coba lagi, jatuh bangun, coba lagi, jatuh bangun, coba lagi. Kata Yusuf Kala, wakil presiden kita, dia mengatakan bahwa kalau Anda belum pernah sampai 7 kali jatuh, maka Anda belum sukses. Nah, begitulah kita menghadapi kehidupan ini. Jangankan kita yang biasa-biasa saja, Nabi pun yang punya mukjizat itu pun harus ada usahanya. Hari ini Anda pasti ingin sekali akan mendengarkan cerita inspiratif dari saya yang sudah mengalami jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangunnya dalam kehidupan, sehingga walaupun saya tetap jatuh, namun saya tetap bergerak dan terus menuju kesuksesan. Nama saya kalau di ijazah itu namanya itu Husin. Husin. Tapi kalau orang kampung ini manggilnya Husen. Tapi kalau sekarang sudah banyak orang mengenal saya itu adalah Maher Chen. Maher itu adalah anak saya yang cowok, satu-satunya cowok, Maher. Kenapa saya ambil kata-kata Maher? Nah, kita harus menamakan sesuatu atau menjudge seseorang itu dari nama yang baik. Sehingga pepatah mengatakan bahwa kata-kata itu adalah doa. Nah, ketika kita menamakan sesuatu itu ya harus dengan kata-kata yang positif. Makanya saya ambillah kata-kata Maher, kemudian Chen. Chen ini sebenarnya dari kata-kata Husen sebenarnya. Tapi teman-teman saya dari Betawi, Jakarta, waktu itu pengalaman saya masih kuliah, mereka manggilnya, halo Bang Chen, Bang Chen gitu. Jadi Maher, jadi Maher Chen, jadilah begitu. Nah, kayaknya lebih familiar juga ya. Maher itu adalah pintar, Chen itu ya sebagai kenangan lah dari persahabatan gitu kan. Lahirnya itu di sini sekarang nih kita lagi ada di Mersam ini tempat lahir saya di Mersam, pas tanggal 25 April 1972 itu pas lahirnya. Kemudian sekitar umur 7 sampai 6 tahun ya, saya kebetulan anak yang pertama. Jadi orang tua juga kebetulan orang yang biasa-biasa juga, petani kan. Nah, ketika saya si Husen besar sedikit sekitar umur 7 tahun, nah ujung tombaknya ini pekerjaan itu di saya waktu itu. Nah, orang tua saya pergi kebun gitu, nah saya hari-harinya di sini nyiapin ya, ngambil air, terus ngepel, terus nyuci piring, masak nasi, malah nasi saya loh. Nah, kemudian ya cuma lauk aja, bukan, karena kalau saya masak nanti mungkin asin, jadi bapak saya nggak mau makan ya. Nah, bersyukur alhamdulillah dengan didikan begitu saya ya lumayan keras ya. Setelah itu saya juga ikut jualan. Saya jual, masa kecil saya itu jualan kangkung, terus jualan pisang gitu ya. Tapi kan anak kecil ya tetap ada jiwa untuk bermain itu ada. Nah, sehingga kangkungnya kadang laku, kadang juga enggak gitu kan. Kemudian pisangnya juga begitu, kadang udah busuk di jalan gitu, pulang-pulang kena marah gitu kan. Nah, ada lagi yang cerita yang lebih seru, sangat benar-benar inspiratif ya. Jadi ceritanya almarhum bapak dulu, jadi dia ngambil ikan di kali sekitar jam 3 malam waktu bulan puasa. Nah, saya harus jual ikan itu jam 3 malam. Bayangkan anak kecil jual ikan jam 3 malam. Dari titik ke titik itu lari saya karena takut gitu kan. Masa kecil beliau itu pekerja keras, karena keluarga kita itu bukan keluarga yang berada. Kita dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak kami cuman seorang
Kalau bahasa dusun mersamnya motong karet. Sementara ibu kami cuman pedagang apam keliling. Kan biasanya kalau di mersam itu pagi-pagi orang-orang kan sarapan paginya biasanya ada yang beli apam, dan kita itu selalu berjualan setiap pagi sama Abang Husen. Ya, kalau sekarang kita lagi menggelupi dunia kuliner, yang kita lagi fokus benar ya kuliner. Nah itu setelah beberapa kali jatuh bangun, kita sekarang mulai bergerak lagi di bidang kuliner. Kenapa di bidang kuliner? Karena ini simpel sekali, rata-rata orang butuh makan. Nah makanya kita bergerak di bidang kuliner. Ya alhamdulillah sekarang juga saya juga sudah dikaruniakan atau dititipkan oleh Allah sebagai seorang istri yang cantik, yang luar biasa, yang selalu ngangenin gitu ya. Nah, dan sudah dikaruniakan juga anak, satu perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Nah, saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, ya boleh dikatakan orang nggak berada juga ya, sehingga banyak sekali kerjaan orang yang seharusnya bukan saya yang ngerjain, itu anak kecil saya ngerjain waktu dulu. Nah orang tua saya paginya ngadap karet kalau di kampung ini, kemudian kalau lagi musim nanam padi mereka juga pergi ke sawah, biasanya saya di rumah. Nah di rumah ini itu mengerjain pekerjaan rumah seperti ngepel, terus ngambil air dari sungai, terus nyuci piring, habis itu nyuci piring, terus masak aja bukan saya waktu itu. Nah mungkin kalau masak itu mungkin nggak pas, mungkin keasinan, mungkin nggak suka. Nah di samping itu saya juga harus jualan. Bayangkan umur 7 atau 6 tahun saya harus jual kangkung, jual pisang, dan itu harus laku. Makanya mungkin karakter saya itu sampai sekarang dan karakter waktu dididik dari dulu, mungkin orang tua saya nggak sengaja mendidik ini secara spontanitas saja karena terpaksa bagi mereka waktu itu. Tapi ya saya bersyukur itu ada baiknya bagi saya. Nah setelah itu barulah lahir adik saya waktu itu cowok. Nah tapi sebelumnya ada juga cewek ya meninggal, terus cowok satu lagi, kemudian cewek lagi, nah kemudian yang terakhir cewek lagi, alhamdulillah. Nah selama itu ya bercerita tentang Maher Chen waktu kecil. Ini sebenarnya saya ini lumayan nakal ya, nakal. Boleh dikatakan siapa yang nangis ini pas di kampung ini pasti saya itu. Oh, siapa yang nangis itu? Ini pasti si dasar itu ya, si nakal gitu ya. Saya waktu kecil bukan nakal. Di sekolah ada masuk. Kalau bahasa Inggris dia ada masuk, tidak mau katanya, bukan bahasa aku katanya. Apa tiap pagi dia najul, dapat ikan tuh masak di rumah aponya, makjunya di benteng, di simpang. Dan itulah waktu ni mau lapor, lapornya merah. Dia apa nama lah uragu itu waktu ni mau lapor tu ditanya lapor mana, lapor sen belum dapat. Guru kami lagi balik ke kampung. Sudah tu setelah masuk pula bapaknya katanya, anu saya lapor belum dapat, belum bagi itu ibu apa guru, esoklah sekali katanya. Tahu-tahu lapor tu merah, banyak merahnya, semua merah. Nah karena waktu itu saya adalah anak yang tua, jadi mungkin orang tua, orang bapak lah, sosok ayah itu mungkin mendidiknya, ini anak harus bisa. Nah sehingga saya di semua mungkin hampir kerjaan rumah saya yang melakukan saat itu. Dan memang beliau ini gigih sekali waktu kita kecil, mungkin lagi emosional, anak muda kecil kita nggak merasa bahwa
orang tua itu sebenarnya mendidik. Nah, sekarang saat ini saya baru merasakan bahwa mereka itu benar-benar mendidik. Mungkin kalau bukan didikan mereka, saya nggak begitu tegar saat ini. Berapa banyak masalah, berapa banyak yang harus kita lalui, rintangan kan, sehingga mereka dengan didikan mereka, saya bisa berdiri terus walaupun jatuh bangun, batu bangun, jatuh bangun. Nah, contohnya aja ketika saya harus meninggalkan kampung ini waktu itu umur 12 tahun. Umur 12 tahun harus merantau karena saya sudah terbiasa nyuci, ngepel, terus masuk kain gitu kan, terus jemur sendiri, sehingga saya nggak merasa sesuatu hal yang baru. Jadi banyak sekali orang-orang yang merantau pulang karena nggak biasa, tapi saya tetap bertahan. Nah, disitulah nilai pendidikannya luar biasa. Dan seorang ibu selalu mendukung apa yang dilakukan oleh sosok ayah ini tadi. Sosok bagi saya sosok ayah ini adalah suatu orang yang luar biasa. Ayah saya ini orangnya selalu tersenyum, sampai dia marah pun dia nggak marah. Nah, satu hal yang saya benar-benar sampai detik ini saya lagi mengambil saripati ilmu dari apa yang dia lakukan, bahwa kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, contoh ketika dia dapat ikan yang bagus-bagus itu biasanya itu dimasak hari Jumat, nanti Jumatnya pulang ngajak temannya. Kemudian ada buah-buahan yang bagus, nah yang bagus-bagus itu dikasih ke gurunya dulu, baru untuk keluarga. Nah, kemudian yang satu hal lagi yang lebih penting dalam kehidupan ini, bahwa orang mau ngapain saja ke kita, sejahat apapun ke kita, kita harus bersikap baik. Artinya kalau mau baik, baiklah selamanya. Jangan ada orang baik kita baik, kemudian orang nggak baik kita juga lebih jahat. Itu sebenarnya itu kita bukan orang yang baik, orang yang jahat. Jadi kalau mau baik, baiklah. Inilah sosok ayah saya. Ya, sekarang beliau sudah nggak ada, sudah meninggal gitu sekitar 10 tahun yang lalu. Ingat betul ketika itu dia pertama kali. Nah, waktu itu ini statement yang gimana ya, merinding ya saat itu. Lebaran puasa ini 15 hari sebelum lebaran, saya kebetulan ngasih baju ke dia. Nah, baju saya sudah dipakai sama dia. Terus adik-adik saya nanya, Pak, ini kok baju sudah dipakai dulu? Ya, saya ingin baju kakak. Nah, saya yang paling tua, kakak yang paling tua ini saya pakai dulu. Seminggu sebelum lebaran waktu itu, seminggu sebelum dia meninggal, dan meninggalnya itu di depan saya. Wow. Makanya kalau ngelihat orang tua, orang ini, saya sudah meneteskan air mata waktu itu. Benar-benar luar biasa. Dan saya juga selalu ingat kepada beliau ini bahwa ketika saya malas, ketika saya jatuh, nggak mau bangkit lagi, saya mengingatkan sosok beliau ini. Dan ibu juga tentu orang yang sangat mendukung sekali waktu itu. Nah, saya pernah berjanji waktu itu saya akan membawa beliau ini ke Mekah waktu itu, kedua-duanya. Nah, dan saya sudah dikaruniakan, alhamdulillah, saya sudah dipanggil dulu oleh Allah untuk ke Saudi waktu itu. Saya berdoa, ya Allah, penuhkan niat saya untuk membawa bapak dan ibu untuk menunaikan ibadah haji waktu itu. Dan saat itu ya akhirnya Allah berbicara lagi. Jadi bapak sudah dipanggil duluan waktu itu. Nah, tinggal ibu. Akhirnya saya tetap bertekad, walaupun bagaimana caranya
beliau juga bisa berangkat. Nah, satu-satu ibu nih. Ya bersyukur, alhamdulillah waktu itu tahun 2013 kami berangkat dengan ibu, dan saya juga ikut berangkat untuk menggantinya, badalnya. Nah, di situ sebelum saya berangkat itu saya merasa ada satu lagi yang mengganjal dengan orang tua saya, kalau saya belum membawa beliau pergi haji. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ibarat kalau kita penyakit itu ya penyakit udah lepas, kemudian kalau ada yang ganjalan-ganjalan ya ganjalan udah senang, itu sudah selesai, sehingga perasaan saya udah plong sekarang. Nah, itulah yang cita-cita saya yang lama sekali yang saya pendam, akhirnya Allah juga mendengar bahwa apa yang kita cita-citakan, dan Allah tidak pernah diam, dia pasti mengabulkan. Begitulah sosok orang tua. Sekarang dia sudah nggak ada, tinggal satu lagi, ibu. Semoga beliau panjang umur, kemudian ya sehat selalu, insya Allah. Ya, saya juga sama lah seperti anak kecil juga ya, karena kampung ini saya juga sekolah. Nah, sebenarnya sekolah saya ini dua nih sebenarnya. Pertama kali saya masuk itu SD 123. Kemudian di 123 ini karena terlalu penuh, di SD 181. Nah, itu baru dibangun. Nah, kita lah murid pertamanya waktu itu kelas 4. Nah, itu SD kita di situ kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, saya tamat juga di situ. Sorenya kita ngaji tuh di masjid, di Madrasah Nurul Yakin. Nah, ngaji sekolah ini terus, kemudian ngaji pun terus. Saya juga tamat, kemudian sempat juga nyicip SMP. Nah, SMP ini 2 tahun. Tapi SMP ini nggak lulus gitu. Kenapa nggak lulus? Saya mau pergi dari rumah, izinnya mak berangkat ya sekolah gitu kan, kayak SMP, tahu-tahunya nggak nyampe gitu kan, hilang di bawah pohon mangga. Nah, kemudian yang lucunya kan, anak orang jajan, saya juga pengen jajan. Nah, kebetulan mak ini ngelidit kain, terus saya bilang, mak ada yang mau beliin kain mak gitu kan. Kainnya di kemana? Saya taruh di kantin. Tiap hari saya makan di situ, kan. Nah, adik emak ini kebetulan sekolah juga di situ. Ketahuan. Katanya, wah, katanya, itu urusan, katanya, itu jajannya duit kamu bekasi. Enggak, katanya, dia jajan terus di situ. Katanya, kain saya itu masih dijual sama dia. Nah, kita kan udah istilahnya takut juga ini sekolah kemana ini kan. Nah, akhirnya kita ngomong ke bapak, ke orang tua kan, kayaknya mau nyoba pesantren lah gitu kan. Akhirnya orang tua juga setuju, ya sudah kalau gitu kamu ini pesantren. Nah, berangkatlah saya waktu itu ke Lampung di pesantren, Pondok Pesantren Darussalam Teginaneng, Lampung saat itu. Nah, disitulah saya ruginya. Seharusnya saya sudah kelas 3 sanawiyah waktu itu, tapi saya karena awal lagi, jadi saya mulai lagi 1 sanawiyah. Akhirnya itu sisa umur saya terpatri di situ, sehingga sampailah saya sampai alia di situ. Tahun 93 saya lulus di Lampung. Sebulan pulang, sebentar bikin paspor, terus saya langsung terbang ke Mesir. Nah, di sini juga ceritanya. Kembali lagi ke cerita berapa besarnya pengorbanan orang tua kepada anaknya. Karena orang tua ini ingin anaknya itu sukses, bagaimana caranya anaknya berangkat? Di mana dapat uangnya? Nah, akhirnya orang tua kita, bapak waktu itu jual kerbau.
ada 10 kerbau yang dijual sama dia. Nah, berangkatlah saya ke Mesir saat itu tepat tahun 1993 saya ke Mesir. Nah, sampai di Mesir mulailah belajar dengan bekal dari pesantren tadi. Saya mulai belajar bagaimana cara beradaptasi dengan orang Arab. Udah sampai di Mesir juga nggak tahu bahasanya, bahasa Arabnya beda dengan pesantren kan. Kalau pesantren Hadza Kitabun di situ lain lagi kata dia kan. Nah, caranya bagaimana? Jadi kacung gitu. Jadi kacung kakak-kakak yang sudah ada di sana. Kapan mau belanja cabe gitu kita disuruhin kan, beli cabe. Beli apa bawang suruhin beli bawang. Kita juga mau aja karena pengen belajar bahasa kan. Sampailah setahun pertama, 2 tahun pertama. Nah, di situ juga saya nggak seperti orang-orang lain. Orang lain ada kiriman dari orang tua, saya nggak ada. Saya sudah datang pertama, dapat hidup setahun di situ, sudah selesai. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, tepat 10 tahun saya di Mesir, terpaksa mencari sendiri. Kemudian pernah juga nanam toge. Nah, toge lucu ya, nggak ada kacang hijau di situ kan, kita masukin toge gitu. Nah, menanam toge itu di situ pasir. Nah, toge butuh tanah gitu kan. Akhirnya bagaimana kita? Ember, bolong-bolongin, terus masukin kacang, bukannya kacang hijau, kacang soya, gede-gede gitu kan, gede. Masukin terus disiramin pagi-pagi gitu kan, akhirnya jadi toge, tapi toge raksasa, togenya besar, wajar aja kan, toge Mesir gitu kan. Nah, ini kita jual ke, ya di situ juga ada pelajaran dari pelajar dari Malaysia, Thailand. Jadi toge itu kita titipin ke apa nama kantin ya, kantinnya gitu kan. Ya itulah untuk bertahan hidup waktu itu. Kemudian, nah mulailah saya mulai berpikir kalau jual toge ya nggak mungkin. Akhirnya di situ ada semacam kantin atau rumah makan yang Thailand punya waktu itu, rame gitu. Pertama buka ya orang-orang Asia, Indonesia, Malaysia, Filipina makan. Akhir-akhirnya itu bukan lagi orang Mesir sudah makannya. Nah, di situ saya mulai belajar. Nah, di sini juga ada unsur pendidikannya. Bagaimana kalau kita seandainya pengen usaha, tekniknya bagaimana supaya diterima. Nah, saat itu saya pengen jadi tukang masak. Pertanyaannya saya belum tahu masak. Nah, akhirnya saya targetnya sudah ada. Jadi saya menetapkan tujuan dulu. Sebenarnya ini ilmu yang saya punya sekarang setelah saya belajar secara spontanitas. Nah, jadi pertama kali saya sudah punya cita-cita dulu bahwa saya pengen masak di rumahnya Malaysia waktu itu. Tapi saya belum tahu masak. Akhirnya saya belajar di rumah makannya Thailand. Nah, caranya waktu itu saya nggak mau digaji. Kemudian saya numpang kerja. Makan itu ya saya masak sendiri. Akhirnya mereka pasti mau terima. Nah, setelah 3 bulan saya belajar di situ, kemudian langsung saya ke rumah makannya Malaysia saat itu. Bayangkan yang lamar itu 200 orang. Ya, 200 orang yang lamar. Sampai ke saya di interview dia ngomong, Encik ini katanya nak masak apa? Katanya kan, nak masak apa? Masak bakso ke? Katanya kan. Nah, saya bilang, Ustaz, saya bukan memasak bakso di sini, tapi saya memasak alahnya Asia, termasuk nasi goreng, apa segala macam, tom yum, sop. Katanya enggak bisa masak. Nah, bentar ya, saya keluarkan semacam surat pernyataan dari rumah makannya Thailand tadi bahwa ini yang namanya Hussein itu benar-benar sudah kerja di rumah makan Thailand dan menguasai masakan itu. Nah, 2003 sampai 2003 saya pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia bingung. Nah, biasanya manusia itu di mana tempat nyaman dia merasa betah. Nah, Indonesia ini adalah dunia baru bagi saya waktu itu. Saya juga bingung mau ngapain. Nah, dalam keadaan bingung
Saya juga coba melamar, sehingga diterimalah di satu sekolah SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu saat itu. Kebetulan saya disuruh ngajar bahasa Arab. Nah, memang boleh dikatakan ahlinya di bidang itu. Nah, di sana mulailah kehidupan baru saya, ketemulah 4 orang sahabat sejoli gitu kan. Satu dari Medan, satu dari Jawa tapi dia domisilinya di Lampung, satunya dari Cirebon, dan saya. 4 orang ini. Nah, tiap hari cerita kayaknya nih mau keluar gitu, kayaknya nggak betah. Yang satu ini ngomong langsung keluar. Selama 4 tahun cerita. Kalau saya pikir-pikir waktu itu, kalau seandainya saya mau pulang, berarti saya harus menyisihkan uang saat itu 50.000 per bulan. Gaji saat itu cuma 400. Nah, kalau saya menyisihkan uang 50.000 per hari, berarti saya baru bisa pulang selama 5 tahun. Hati saya waktu itu berontak, nggak mau kalau begitu. Nah, mulailah kami cerita, oke kalau begitu kita keluar. 4 si Joli ini pengen keluar gitu ceritanya kan. Yang 3 ini bukannya keluar, malah saya yang keluar. Yang keluar ini akhirnya keluar, mereka tetap aja situ. Sekarang saya rasa masih ngajar di situ. Gajinya semakin naik, semakinnya informasi terakhir per tahun itu naik 50.000. Lumayan ya, dari 400 mungkin udah 2 juta. Nah, mulailah saya belajar marketing. Nah, yang lucunya waktu itu karena saya ini backgroundnya agama, mau coba-coba ke dunia bisnis. Saking katroknya waktu itu, manajemen aja saya nggak tahu. Luar biasa kan, manajemen nggak tahu. Karena keinginan saya ini mau benar menjadi seorang pengusaha dan jago dalam bidang menjual, sehingga saya berupaya bagaimana saya bisa. Tapi masalahnya nggak punya duit. Terus akhirnya, ada radio itu memang ada seminar, mengupas tentang tentang marketing. Nah, itulah saya dengar itu setiap hari Jumat, waktu itu sore. Nah, saya dengar. Kemudian saya punya sedikit rezeki waktu saya mulailah beli buku marketing. Waktu itu saya baca, kemudian saya implementasikan buku itu. Nah, mulailah di situ mulai usaha sendiri, menjual produk terapi air waktu itu. Pertama juga saya nggak percaya kok air kok bisa nyembuhin. Nah, kenapa saya bisa menjual air itu saat itu? Karena waktu itu saya sakit pinggang. Obat manapun saya sudah coba, urut pun sudah diurut-urut kan, sampai dipencet-pencet juga nggak sembuh-sembuh pinggang saya. Nah, satu hari ada adik itu datang, cobalah minum air ini. Saya juga nggak percaya waktu itu. Tapi dalam nggak percaya, waktu ada satu hari pagi-pagi saya minum. Kalau kata dia, pesan dia, kalau mau ini top ini bisa sembuh langsung itu pakai shock terapi. Minum 1 botol kalau bisa. Saya minum 1 botol jam 7. 7.30 nya udah sembuh, udah mulai enak gitu kan. Sampai sekarang ya alhamdulillah, air itu memang udah dasar air itu. Nah, disitulah mulai saya menerapkan jualan. Saya cari orang yang sakit, saya tanya kan, bapak sakit apa? Ya, saya kayaknya asam urat, coba deh air ini. Nah, mulailah di situ mulai belajar jualan. Disitulah saya mulai ada sedikit waktu itu rezeki. Kemudian saya mulailah ikut seminar yang bayar. Kemudian ya dalam perjalanan itu mulailah ekonomi juga meningkat. Mulai kita ada usaha walet waktu itu, lumayan dasarnya. Tapi yang namanya kembali lagi ke pertama tadi, bahwa tidak mudah untuk menjadi sukses. Tetap saja ada kendala dan jatuh bangunnya. Nah, akhirnya apa? Hancurnya bukan apa-apa, karena dana kita dilarikan. Itu kita mulai menanamkan investasi atau trading
tanpa kita sadari sebenarnya itu bukan sebuah usaha trading sebenarnya ya, tapi lebih daripada investasi yang berjalan, kemudian kita menemukan seorang relasi, tapi relasi ini ternyata belum amanah dan uang itu dilarikan. Terlalu mudah untuk percaya dalam sebuah bisnis. Mungkin ini salah satu kelemahan beliau, karena beliau sepertinya galak ya, tapi beliau ini lemah ketika dirayu. Jadi ini pesan mungkin ya, pengalaman 15-20 tahun kenal beliau, mudah-mudahan ketika membuka bisnis dan usaha nasi goreng montok ini berkembang, beliau tidak gampang mudah goyah ketika Nah, 4 tahun setelah bangkrut itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu suatu hal yang wajar, manusiawi. Kita ada rasa takut, ada rasa trauma, ada rasa istilahnya nggak percaya diri. 4 tahun nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah 4 tahun baru saya mulai berpikir, kalau seandainya kita diam berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang dia tetap membutuhkan kita. Kalau kita tidak move on, kalau kita tidak mau bergerak lagi, sudah berarti kita mati. Nah, mulailah berpikir saat itu bagaimana caranya, dan saya mulai berpikir sesuatu sehingga membuat hal yang baru. Nah, kebetulan waktu itu kan saya sudah selesai belajar, sudah selesai juga mengikuti seminar-seminar. Mulailah kita merintis waktu itu jual risol montok. Risol montok pertamanya pengorbanan luar biasa. Bangun jam 4 pagi, goreng-goreng, antarin, nitip-nitipin gitu kan. Untungnya cuma 200 rupiah, 200 perak waktu itu. Nah, apa yang harus kita dapatkan dari 200 perak? Setelah 200 perak itu kita mencoba untuk bikin gerai waktu itu. Kemudian kita cobalah waktu itu pas Ramadan kita mulai berjualan di situ. Dapat 1 bulan, animonya luar biasa. Karena kenapa risol itu kita buat memang nggak pakai cabai, kita ada saus khususnya waktu itu. Tapi lagi-lagi ada masalah. Bayangkan kita lagi mau jualan setelah lebaran, mau jualan, ada seorang mengatakan, sini ya bang, kenapa? Kayaknya kamu udah betah ya di depan itu. Kata saya, bukan betah bang, kita mau mencoba untuk usaha. Namun hari itu kami tetap juga jualan. Nah, yang lebih menjadikan modal ini minjam. Waktu itu minjam. Nah, sorenya ada orang lagi datang langsung dari jalan itu manggil saya, "Hei, kamu yang di situ mau jualan, besok jangan lagi jualan ya." Wow, luar biasa saat itu. Akhirnya kita sudah nggak mau jualan lagi waktu itu. Tapi itu kita harus move on. Saat itu ya saya harus berpikir lagi bagaimana caranya ke depannya jauh lebih sukses lagi dari risol montok yang sudah kita lakoni. Nah, 1 bulan saya butuh berpikir waktu itu, membuat sesuatu, berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu hal yang baru. Akhirnya ada ide waktu itu kita buat nasi goreng. Nah, nasi goreng ini ya tadi pengalaman kita yang 20 tahun yang lalu, kemudian kita buat hal yang baru, maka tadi bisnis kita yang saat ini yang kita lakoni adalah kuliner, yaitu nasi goreng montok. Akhirnya kita membuat sesuatu yang montok, yang besar.
timbullah nasi goreng montok namanya tadi kan. Nah, montok ini sebenarnya ada filosofinya, warnanya kan. Tapi kalau kita lihat montok, apanya yang montok kata orang, tapi ada filosofi. Montok ini adalah masakan olahan nasi dan telur, kemudian dikutak-atik selama 1 bulan. Saya mengutak-atik ini, akhirnya timbullah kreatif, sehingga jadilah nasi goreng montok yang saat ini sudah berjalan sekitar 4 bulan lebih. Dan bersyukurnya juga kita sekarang sudah ada cabangnya, salah satunya di Mersam yang sekarang masih dibangun, kemudian yang kedua nanti di Sarolangun sudah pengen juga. Ya, insya Allah nasi goreng montok akan buka cabang di wilayah Kecamatan Mersam. Saya sebagai ownernya, nama saya Munawar. Untuk owner pusatnya yaitu atas nama Hussein alias Mayep Chen, untuk wilayah pusat di wilayah Jambi. Dan dalam waktu dekat ini saya akan buka untuk cabang wilayah Kecamatan Mersam. Nah, nasi goreng montok ini lokasinya di daerah Sipin. Nah, posisinya di Tugu Juang. Jadi kalau misalnya mau coba-coba untuk mencicipi nasi goreng montok, silakan datang ke Tugu Juang. Itulah yang fokusnya kita ya sekarang ini, untuk mengembangkan kuliner itu di bidang makanan, yang khususnya itu nasi goreng yang bermacam-macam varian. Ada nasi goreng Cina, ada juga nasi goreng selimut tetangga ya, belum nikah pasti. Ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng sambal mentah. Nah, khususnya nasi goreng montok ini yang satu-satunya di dunia, nggak enak nggak usah bayar. Ini ada 4 varian. Pertama kali nasi goreng montok meleleh ya, yang kedua nasi goreng montok kampung, yang ketiga nasi goreng montok mutiara. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita jauh lagi berkreativitas, sehingga ada lagi nasi goreng montok teroris. Nah, ada lagi nasi goreng kebab meriam, dan nasi goreng montok ini nanti mungkin kita sekarang kan pakai ayam, mungkin kedepannya pakai daging, pakai seafood. Nah, kalau misalnya orang sudah daging seafood ini sudah bosan, mungkin kita pakai onta, pakai daging onta. Nah, begitulah. Mudah-mudahan tolong doakan apa yang kita lakukan sekarang, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ya teman-teman yang sudah merasa saat ini belum move on. Nah, cobalah kita berkreatif, karena kalau kita terlalu terpuruk, kita cenderung mati. Jadi segeralah, jangan lama-lama, karena setiap hari kita selalu kebutuhan kita besar sebenarnya. Nah, kalau seandainya kita nggak move on, nggak bergerak, ya sudah, kita selalu tertinggal. Sebenarnya siapapun bisa kreatif, asalkan kita mau berpikir, asalkan kita mau bekerja keras, asalkan kita mau juga mengerjakan sesuatu yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain. Itulah yang dikatakan Albert Einstein. Kalau Anda mau sukses, buatlah sesuatu yang belum dibuat oleh orang lain. Nah, kalau misalnya Anda membuat sesuatu yang sama dengan orang lain, berarti nilai Anda sama. Tapi kalau mau Anda dinilai plus dari orang lain, maka buatlah sesuatu yang belum dibuat oleh orang lain. Nah, di samping kita usaha kuliner, sebenarnya saya adalah seorang motivator.
banyak sekali seminar-seminar yang saya sudah lakukan. Nah, sebenarnya di mana sih kok saya bisa seorang motivator? Nah, sebelumnya saya sudah banyak mengikuti seminar-seminar yang dilakoni oleh, baik itu diadakan baik di internasional maupun nasional. Salah satunya seminar yang sudah saya lakukan adalah seminar public speaking, firework training, kemudian business revolution, kemudian final revolution. Nah, kenapa saya tertarik sekali dengan public speaking? Kenapa? Karena semua orang yang bisa berbicara harus mempelajari public speaking. Kemudian apa efeknya public speaking itu dibuat diri kita sendiri. Nah, termasuk diri saya, seminar public speaking ini luar biasa yang membuat orang berubah. Banyak sekali seminar yang sudah saya lakukan, banyak sekali orang-orang yang ikuti seminar saya, hampir dari 1.000 orang saya sudah berbicara depan orang. Di antaranya adalah STAN. STAN ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian guru se-Kabupaten Batanghari juga sudah pernah mengikuti seminar kita. Kemudian ada juga Jasara Harja. Kemudian banyak sekali sudah nggak terhitung. Terakhir, seminar kita adakan di SMK 1. SMK yang nomor 1 di Jambi. Nah, selama 3 jam kita memberikan seminar itu yang luar biasa, suatu seminar yang hal yang baru, membuat anak itu tidak bosan, membuat orang itu senang, gembira, kemudian membuat orang itu merasa kurang. Dengan waktu 3 jam itu merasa kurang. Nah, inilah sebenarnya saya adalah seorang motivator. Kita juga terinspirasi oleh motivator karena sangat gokil orangnya, terus orangnya selalu ceria. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dengan adanya motivator dari Pak Maharchen, bagi kami sekolah dari SMK 1 Jambi ini bisa meningkatkan pembelajaran bagi siswa kami, dan juga kedepannya siswa kami ini bisa mengimplementasikan apa yang didapat dari sekolah ini dengan adanya motivator atau motivasi yang disampaikan oleh Pak Maharchen. Dan juga kedepannya kami berharap Pak motivator kita Pak Maharchen ini melakukan kerjasama dengan kita dan akan tetap memberikan motivasi atau untuk para siswa SMK 1 Jambi. Semoga beliau, anak-anak kami bisa berhasil atau bisa siap untuk bekerja setelah tamat dari SMK Negeri 1 Kota Jambi. Nah, sekarang semua apa yang sudah saya lakukan itu bisnisnya luar biasa sekarang. Kemudian saya memberi inspirasi kepada banyak orang. Sebenarnya siapa sih di belakangnya itu? Nah, mau tahu di belakangnya itu adalah guru saya yang bernama Tung Desem Waringin. Nah, beliaulah membuat merubah saya dari yang biasa sehingga menjadi luar biasa. Beliau adalah orang yang luar biasa membuat perubahan. Siapapun yang ikut seminar, wah, pokoknya luar biasa. Nah, termasuk saya saat ini merasa sekali bermanfaat apa yang telah diajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kedepannya kita banyak membuat seminar-seminar, kemudian banyak orang yang bermanfaat, banyak orang yang lebih maju lagi dari kita, sehingga Jambi khususnya akan bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Mudah-mudahan, doakan semoga apa yang kita citakan ini terlaksana adanya. Pemirsa, kisah inspiratif. Inilah cerita inspirasi dari Maharchen, dari anak seorang yang biasa-biasa saja, yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Ya, dari kecil sudah disuruh kerja, dari kecil sudah disuruh bekerja seperti orang dewasa. Kemudian dari kecil juga sekolah juga nggak jelas dia kan, kadang sekolah sini, kadang sekolah sini, sampai disuruh ke Lampung. Nah, inilah kesuksesan itu tidak ada yang instan. Seperti anak kecil, coba perhatikan anak kecil pemirsa, kalau dia jatuh, dia bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Sayangnya kadang-kadang orang di samping kita itu tidak ada yang membuat kita move on. Seperti jatuh, ayo silakan,
kamu jalan lagi, kamu pasti akan bisa. Nah, sayang sekali untuk itu sekarang jatuh bangun lagi, jatuh bangun dan jatuh bangun lagi. Nah, begitulah kisah inspiratif ini, seperti kisahnya Nabi Musa ketika sampai di depan laut, ya, di depan laut. Apakah dia tidak mampu membelah laut itu? Belum tentu. Apakah Tuhan nggak mampu untuk membelahnya? Pasti dia mampu. Tetapi apa kata Tuhan? Ya Musa, pukul tongkat kamu, maka terberahlah laut. Artinya begini, ya, mukjizat pun butuh usaha, apalagi kita orang biasa. Alhamdulillah, apa yang sudah saya lakoni saat ini dan apa yang sudah saya miliki saat ini adalah tiada kata yang harus pantas kita ucapkan, adalah kata terima kasih dan merasa bersyukur. Nah, sekarang kalaupun dikatakan sukses, saya juga sudah pernah merasakan sukses, pernah merasakan hidup mewah, pernah juga merasakan hidup yang serba ada. Sebaliknya juga, kalau dikatakan susah, saya juga sudah pernah merasakan betapa susahnya hidup ini. Nah, itulah, hidup adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kenapa harus kita bersyukur? Karena kita harus selalu berterima kasih. Tetapi kalau kita selalu mengatakan hidup adalah perjuangan, maka seumur hidup kita adalah berjuang. Tiada kata gagal, yang adalah sukses atau belajar. Kisah inspiratif Maher Chen. You make my world so colorful. I've never had it so good. My love, I thank you for all the love you gave.